Hai semuanya, balik lagi di channel Unifebi. Oh iya, baa gaba senak hariko, lai sehat-sehat se. Uni harap senak semua dalam keadaan sehat walafiat dan dipermudahkan segala urusannya hari ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Uni bakalan ngebahas alur cerita dari film Odd Thomas yang dirilis pada tahun 2014. Film ini bergenre thriller horor. Nah, karena Uni nggak mau ada spoiler di dalam spoiler, mari kita lanjut ke filmnya. Di sebuah kota bernama Pikomudo, tinggallah seorang pemuda bernama Odd Thomas. Odd bukanlah pemuda biasa. Dia bisa melihat mereka yang telah meninggal. Kelebihan ini merupakan turunan dari ibunya. Seperti hari ini, Odd melihat arwah temannya bernama Penny. Penny meminta tolong kepada Odd untuk menangkap orang yang telah membunuhnya. Mengikuti arwahnya, Odd bertemu dengan Harlow, orang yang telah membunuh Penny. Dengan sentuhan dari Penny, Odd melihat kejadian saat kematiannya. Harlow yang mengetahui kejahatannya telah terungkap berusaha kabur, tapi berhasil ditangkap oleh Odd. In moments like these, pity. Handle myself. Setelah Harlow diamankan oleh polisi, Penny akhirnya bisa pergi dengan tenang. Setelah itu Odd bertemu dengan Shiv, polisi yang bekerja sama dengannya saat menangkap seorang pembunuh. Shiv marah pada Odd karena bertindak tanpa memberitahunya, sehingga menyebabkan banyak kerusakan. Left yet, son. You so come. Dalam perjalanan pulang, Odd bertemu dengan sekelompok arwah yang meminta tolong untuk diselamatkan. Setelah itu mereka semua ditembak oleh pria misterius. Ternyata itu cuma mimpi Odd, dan dia merasa ada kejahatan besar yang akan terjadi, dan sudah tugasnya untuk mencari pelaku It's up to me penembakan. to figure out who's gonna be holding the gun. Setelah itu, Odd pergi bekerja seperti biasanya. Odd bekerja di restoran cepat saji. Di sana dia bertemu dengan pacarnya sekaligus teman masa kecilnya Stormy dan juga Shiv. Di tengah perbincangan, Odd melihat Bodax memasuki restoran. Biasanya, Bodax muncul saat akan terjadi pembantaian dan pertumpahan darah. Mereka sangat tertarik dengan kejahatan, seperti lebah ke bunga. Mereka tahu kapan akan datangnya kematian dan ingin menontonnya. Karena tidak tertarik dengan kematian biasa, mereka ingin yang ekstrim, sadis, berkaitan dengan kejahatan besar dan juga teror. Odd melihat Bodax mengerumuni pria aneh. Karena Bodax yang datang semakin banyak, Odd yakin ada yang tidak beres di kota. Penny Callister. This town is in serious trouble. Saat akan pulang, Viola, rekan kerja Odd, bercerita kalau dia bermimpi tentang kematiannya semalam. Dia bercerita melihat tubuhnya sendiri dan beberapa orang terbaring kaku dengan luka tembak. Dia meminta Odd untuk melihat apakah dia akan mati. Odd menghiburnya dan berkata dia akan memiliki umur yang panjang. Odd kemudian bertanya, apa warna baju orang yang bersamanya? Viola menjawab, kemeja merah hitam dengan gambar bola bowling, persis seperti yang dimimpi Odd. Setelah itu, Odd memutuskan untuk mencari pria aneh tadi. Mengikuti nalurinya, dia sampai di tempat kerja Stormy. Di sana Odd melihat Bodax meninggalkan pria aneh tadi. Odd heran, karena biasanya Bodax tidak akan meninggalkan orang yang akan membuat teror sampai tetes darah terakhirnya. Jadi dia memutuskan untuk mengikuti pria aneh itu hingga ke rumahnya. Setelah pria aneh itu pergi, Odd memasuki rumahnya. Di sana dia menemukan info kalau pria itu memiliki teman. Dan saat melihat sebuah pintu, Odd merasakan dimensi dunia lain di sana. Odd memasuki ruangan tersebut dan semuanya membeku. Odd melihat lubang di sebuah lemari.
Ternyata lubang itu merupakan pintu neraka penghubung Bodax. Odd langsung berlari dan bersembunyi. Bodax! Setelah semua Bodax pergi, Odd kembali memasuki ruangan tadi dan semuanya sudah kembali normal. Odd menemukan beberapa berkas pembunuh milik pria aneh alias Bob di sana. Odd juga menemukan berkas milik Bob yang di dalamnya terdapat kalender tanggal 15 alias besok. Odd yakin akan ada pembunuhan massal pada tanggal itu. Pada saat yang bersamaan teman Bob datang, jadi Odd memutuskan untuk segera pergi dari sana. Odd kemudian ke rumah Shiv memberitahu info yang didapatnya tentang Bob. Shiv memberitahu nama pria itu adalah Robert Stone. Dia baru saja pindah dan tidak memiliki catatan kejahatan. Shiv juga memberitahu kalau Eccles bawahannya sedang mencari info tentang Bob dan akan mengawasinya. Setelah itu, Bob menemui Stormy di gereja. Mereka berencana untuk piknik di menaranya. Tapi Odd melihat Bob datang dari kejauhan dalam keadaan marah. Mereka pun bersembunyi dan berusaha kabur dari sana. Setelah berhasil kabur, Stormy menelpon Shiv. Odd memberitahu Shiv kalau dia diserang oleh Bob di gereja dan meminta Shiv untuk datang ke sana mencek keadaan gereja dan menangkap Bob. Odd yakin Bob akan menyebabkan kekacauan di kota besok. Setelah menelpon Shiv, Odd dan Stormy memutuskan untuk makan malam. Di sana Odd bertemu dengan Ozzy. Odd memesan baja pelindung jantung pada Oz. Karena beberapa hari belakangan, Odd selalu bermimpi tentang peluru yang menembus jantung. Setelah itu, Odd mendapat telepon dari Shiv. Dia memberitahu Odd telah terjadi kekacauan di gereja, tapi tidak ada sidik jari Bob yang tertinggal di sana. Odd memberitahu Shiv kalau dia akan mencari keberadaan Bob dengan kemampuannya. Setelah itu, Odd mengantarkan Stormy pulang, tapi mereka malah sampai di tempat bermain bowling. Odd sebelumnya sudah mencek seragam mereka dan itu berbeda dari mimpinya. Tapi ternyata mereka menggunakan seragam baru hari ini. Odd merasa dia telah melewatkan satu petunjuk penting. Jadi dia ingin pergi menemui Viola untuk mendapatkan petunjuk dari mimpinya. Di luar, mereka bertemu dengan polisi bernama Varner. Dia bertanya tentang Bob kepada Odd. Varner bilang dia belum menemukan Bob dan beranggapan Bob mungkin sudah meninggal. Odd bilang dia diserang oleh Odd tadi, jadi tidak mungkin Bob mati. Karena suasana yang tegang, Stormy mengalihkan perhatian Varner dan bertanya apa arti dari tato di tangannya. Varner bilang artinya sangat buruk dan tidak mau menjawabnya. Akhirnya, mereka sampai di rumah Viola. Dengan sentuhan dari Odd, Viola kembali melihat mimpinya. Suasana yang kacau, air mengalir, dan Viola melihat tumpukan mayat di sana. Oh dear Lord! Oh, so many dead blood. There's blood everywhere. What's under the blood? Setelah itu, Odd melihat anak asuh Viola dan menemukan Bodax di sana. Bodax menyukai aroma kematian mereka. Setelah itu, Odd meminta Viola untuk pergi mengungsi dengan anak-anak secara diam-diam dan jangan pergi kemana-mana besok. Or anything. Just go with it. Setelah itu, Odd pergi mengantar Stormy pulang. Di tengah perjalanan mereka mendengar suara teriakan dan mencari sumbernya. Di sisi lain terlihat seorang wanita berusaha melarikan diri dari kejaran anjing. Kemudian terdengar suara tembakan. Odd akhirnya sampai dan menemukan Leslie terbujul kaku dengan anjing mati. Shiv datang ke lokasi dan menjelaskan terakhir dia bersama dengan Eccles jam 8 malam. Jadi dia mengalami penyerangan dari jam 8 sampai sekarang. Kevin, orang yang menembak anjing, masih bersedih. Odd memberitahu Shiv kalau anjing itu milik Bob.
Jadi Shiv menyuruh semuanya mencari keberadaan Bob. Varney merasa itu buang-buang waktu karena dia tidak melihat keanehan di rumah Bob. Setelah mengantarkan Stormy pulang dan memastikan keamanannya, Odd memutuskan untuk pulang. Good. You keep an eye on Mike. Di rumah, Odd menemukan pistol dan mayat kaku Bob di bathtub. Odd bingung karena Bob sudah mati, siapa yang akan menyebabkan bencana? Dan dia juga sadar selama ini Bob mengganggu Odd dalam bentuk arwah karena merasa dialah penyebab kematiannya. Odd dalam posisi terjebak, maka dari itu Odd memutuskan untuk membungkus mayat Bob dan menyembunyikannya di tempat terpencil sampai kasus ini terpecahkan. And yet, Setelah itu, Odd memutuskan untuk kembali dan melihat Bodak setelah memenuhi kota. Dia memutuskan untuk memberitahu Shiv. Di sisi lain, Shiv ditembak oleh pria misterius. Odd akhirnya sampai di rumah Shiv dan melihat mobil ambulans. Di rumah sakit, dia bertemu dengan Vernon dan Carla. Carla yang melihat Odd berterima kasih karena kalung Odd telah menyelamatkan Shiv. where's this book? Hari bencana pun tiba, dan hanya Oddlah yang bisa mencegah bencana itu. Odd mendatangi Stormy dan memintanya untuk di rumah saja hari ini. Dia tidak ingin Stormy dalam bahaya, tapi Stormy menolak kalau Odd tidak bersamanya. Dia yakin kalau belum ajalnya dia pasti akan selamat. Jadi Odd hanya bisa pasrah dengan pilihan Stormy. Setelah itu Odd mendatangi rumah Bob dan mencari petunjuk di istana. Stormy menelpon Odd untuk memantau situasi. Saat membuka kulkas, Odd menemukan jari manusia di sana dan bertemu dengan arwah Bob yang marah besar. Hey, Bob. Setelah berhasil kabur dari amukan arwah Bob, Odd merasa ada petunjuk yang dia hilangkan. Odd kemudian membayangkan tubuh Bob yang tertembak. Kemudian dia kembali menyatukan luka di dadanya. Odd melihat tulisan yang sama persis seperti punya Varner, yang artinya Pangeran Kegelapan. Tak heran, Varner bingung saat Odd bilang kalau Bob menyerangnya, karena Bob sudah dia bunuh dan Varner membawa mayatnya untuk menyebak Odd. Mengendarai mobilnya, Odd sampai di mall tempat di mana Stormy bekerja. Di sana Odd menemukan mobil polisi. Memasuki ruang pengawas, Odd menyerang pria misterius yang ternyata adalah Eccles. Jadi rekan Bob adalah Varner dan Eccles. Lacey dibunuh oleh Eccles dan Varner karena mengetahui rencana mereka. Dan karena Bob membuat kekacauan yang bisa membuat rencana mereka gagal, Varner menembaknya. Eccles yang ternyata pelaku penembakan Shiv dan Bodak selama ini berusaha mengalihkan perhatian Odd dari mereka. The presence Bodaks have been manipulating me. Memasuki mall, Odd bertemu dengan karyawan bowling dan Viola di sana. Dia menyuruh Viola untuk pergi karena mimpinya akan terjadi di sini. Setelah itu, Bodaks mulai memenuhi mall. Setelah itu pengunjung mall mulai histeris karena telah terjadi penembakan dan pintu mall mulai terkunci. Odd berlari ke tempat Stormy dan berusaha menghentikan pelaku penembakan. Odd tersenyum melihat keadaan Stormy dalam keadaan baik-baik saja. Saat hendak menghampirinya, Odd melihat arwah Lacey yang memanggilnya. Odd sadar ini belum berakhir karena Bodaks masih berkeliaran. Saat melihat mayat penembak itu adalah Kevin, orang yang menembak anjing penyerang Lacey. Mengikuti roh Lacey, Odd sampai di sebuah truk yang dipenuhi dengan bom. Bodaks merasuki Varner dan berusaha membunuh Odd. Mengendarai truk, Odd membawanya sejauh mungkin dari permukiman.
dan Werner berusaha menghentikannya. Untungnya, Ott berhasil selamat dan mobil meledak di tempat yang aman. Saat tersadar, Ott sudah berada di rumah sakit dengan Stormy di sisinya. Sedangkan mayat Bob menjadi berita utama untuk menyembunyikan rahasia Ott. Sedangkan alasan kenapa Eccles dan Vernon melakukan kejahatan karena mereka dulu melakukan pemanggilan setan saat remaja, hingga membunuh orang, dan mereka menikmatinya. Mereka memasuki kepolisian untuk menutupi kejahatannya. Ott dianggap sebagai pahlawan, dan menghabiskan hari-harinya bersama dengan Stormy seperti yang Ott inginkan selama ini. Sampai suatu hari, Shiv, Carla, dan Viola datang. Shiv memberitahu kalau Stormy menjadi salah satu korban di mall. Ott sadar saat melihat Stormy pertama kali di sana, tapi dia mengabaikannya. Ott sadar Stormy berhak untuk pergi dengan tenang, jadi dia mengikhlaskannya. Ott yakin akan ada kehidupan setelah kematian, jadi dia percaya akan bertemu kembali dengan Stormy di kehidupan berikutnya. Dan Ott akan menunggu, karena dia adalah pria yang sabar.